Oke, balik lagi ke sesi ini. Kali ini kita bakal bahas gimana caranya kita milih medan pertempuran nih teman-teman. Jadi setelah kita bahas kemarin tentang personal branding itu apa, niche itu apa, kalau nggak pede itu gimana, sekarang kita harus tahu yang namanya tempat nih setelah kita mau udah tahu itu semuanya, kita mau kontennya di mana. Kenapa aku milih Instagram dan TikTok? Yang pertama, ini media yang paling besar ya sekarang di Indonesia ya, yang biasa kita gunakan untuk mencari tahu, mencari barang, company profile, personal branding juga ada di kedua platform ini. Cuman perlu diperhatikan di sini kita bakal bahas benar-benar gimana cara kita pilih si platform yang tepat untuk personal brandingnya kita teman-teman. Karena beda platform itu sama-sama mempunyai algoritma yang berbeda, behavior audience yang berbeda pula gitu. Oke, kali ini kita bakal bahas secara detail kalau bisa supaya teman-teman mengerti fundamental dari sisi algoritma yang ada di kedua platform ini. Sehingga teman-teman udah tahu nih niche-nya apa, udah mulai bikin kontennya apa, tapi jangan sampai salah menempatkan tempatnya kita ataupun kontennya kita di platform yang mana gitu. Jadi kita analisis di sini. Oke, yang pertama, Instagram versus TikTok. Jangan salah pilih medan perang. Bukan medan perang ya, medannya di mana, medianya di mana, kayak gitu. Bukan soal platform mana, tapi lebih yang lebih baik, tapi mana yang lebih cocok. Nah, yang kita pikirkan di sini adalah mana lebih cocok untuk personal branding teman-teman. Karena itu tadi yang aku bilang, kita punya di dua platform ini punya behavior audience atau target market yang berbeda-beda. Tujuan yang gimana, atau bahkan bisa berkolaborasi antar platform tersebut, teman-teman. Konten yang sama bisa gagal di satu platform, tapi bisa sukses besar di platform lainnya juga. Itu juga menjadi dilema ya, kadang kita pasang di sini nggak bagus ya, pasang di sana malah bagus. Nah itu juga ada analisanya. Oke, sip. Yang ke slide kedua, di sini kita baca bagaimana cara kerja algoritma nih teman-teman. Oke, algoritma itu secara gambaran umum atau secara literally harfiahnya itu adalah mesin rekomendasi. Oke, ini algoritma adalah mesin rekomendasi. Setiap kali kita post something, itu bakal ada rekomendasi. Ke siapa? Ke followers kita, yang follow kita, kemudian juga yang kita follow juga. Kemudian juga yang menjadi followersnya si followersnya kita, atau followingnya si followersnya kita juga termasuk ke sana. Itu menjadi snowball effect ya teman-teman ya. Pertama kali kita post, mungkin dia bakal masuk ke followersnya kita dulu, dari followersnya kita ngasih exposure automated dulu, rekomendasi dari si algoritma tadi ke followersnya si followers, jadi followersnya kasih followers ke si followers lagi. Jadi snowball effect-nya itu yang diputar itu adalah algoritma. Apakah algoritma berubah-ubah? Sebenarnya yang dari saya pelajari selama ini, algoritma itu nggak berubah sebenarnya, akan tetapi behavior orangnya yang berubah. Dari awalnya suka A, jadinya suka B, kemudian juga suka C, tiba-tiba balik lagi ke A. Itu yang mengalami perubahan. So that's why mengenal followers kamu juga penting agar kita ngerti algoritma kita nanti bakal dibawa kemana, kayak gitu. Jadi hmm, konten itu dinilai dari respons awalnya kita juga teman-teman, dari audiensnya kita menentukan apakah ini bisa didistribusikan lebih besar lagi atau tidak. Itu yang menentukan. Karena algoritma itu nggak peduli siapanya kita, tapi algoritma itu peduli dengan siapa audiensnya kita. Jadi udah paham ya cara kerja algoritma itu, penyebarannya gimana. Nah itu yang paling penting ada di mindsetnya teman-teman, sehingga pada saat mau melakukan konten, upload konten, itu bakal efeknya bakal lebih besar lagi. Kayak gitu. Message-nya kalau memang oke banget, itu bakal pasti relate banget, itu bakal pasti gede banget. Ataupun kontroversial banget, nah itu pasti bakal cepet karena memang orang Indonesia suka dengan hal-hal yang kontroversi. Kayak gitu, gitu ya teman-teman ya. Kita next, algoritma TikTok nih. Kita coba cari tahu ya algoritma TikTok. Nanti kalian bisa coba analisa sendiri mana yang better untuk produknya teman-teman ataupun dengan fokusnya teman-teman. TikTok itu mendorong konten ke non-followers. Konten diuji cepat di audiens kecil. Jika respons bagus, akan diskalakan dengan cepat juga. Jadi konten diuji cepat di audiens kecil, maka
Yang biasa terjadi di TikTok itu pada saat kita post video bakal ada mungkin kalau memang followers kita di bawah 100 bakal ada mungkin 60 orang yang view terlebih dahulu. Dari yang view tersebut dilihat oleh sistem, dilihat oleh algoritma tadi ya, apakah konten kita layak untuk disebarin atau tidak, cocok nggak disebarin atau tidak, segala macamnya. Itu yang responnya bagus atau tidak, itu yang bakal dijadikan sebagai alat ukur ya, algoritma itu sendiri bakal nyebarin produknya kita ataupun kontennya kita atau tidak, kayak gitu. Sinyal apa aja yang menentukan konten kita bakal disebarin oleh algoritma TikTok? Yang pertama, watch time, completion rate. Watch time ini berapa lama orang nonton, biasanya 3 detik. Kita kan ketahuan ya, ada di nggak apa namanya, dari segi ininya TikTok sendiri itu ketahuan berapa lama orang watch time, berapa banyak yang selesai dan segala macamnya. Yang rewatch itu berapa banyak, yang comment and share. Yang paling utama ya biasa comment and share ini berapa banyak. Ini yang paling menentukan bahwa konten kita bisa viral ataupun FYP. Semakin banyak rewatch, semakin banyak share, semakin banyak komen, itu biasanya bakal semakin FYP. Dan TikTok mencari konten menarik bukan akun besar teman-teman. Jadi benar-benar kalau di TikTok ini sesuaikan dengan mood TikTok. Jangan dibawa serius. TikTok ini kalau bisa aku bilang adalah tempat orang fun. Orang selesai kerja, orang selesai nguli kayak ngapain kayak dan segala macamnya, dia bukannya TikTok, karena TikTok itu audio visualnya keren banget, lucu-lucu banget audiensnya, misalkan video-videonya dan lain-lain. Maka orang-orang yang memang pengen cepet viral sana bikin yang kontroversial, bikin hal-hal yang memang di luar dari nalarnya kita, itu pasti bakal cepat viral. Tapi cepat turun juga. Kalau emang cepat viral, cepat turun juga biasanya. Oke, algoritma Instagram itu terkait dengan relationship first. Jadi Instagram itu memprioritaskan follower dan interaksi sebelumnya. Jadi kepercayaan dan konsistensi lebih penting, membuat pertemuan cenderung lebih lambat tapi stabil. Oke, Instagram ini lebih berbeda ya daripada TikTok, yang mana bakal disebarin dulu ke followersnya kita, kemudian juga bakal disebarin dengan apa namanya, dengan followersnya kita, tapi itu tergantung dari uh, pada saat kita discovery apakah konten kita cocok atau tidak, kayak gitu. Nah, akan tapi sinyal utama di Instagram itu lebih kepada save and share, pertama DM and reply, interaksi berulang kayak like, kemudian juga sekarang udah ada konten repost dan segala macam. Itu ditentukan oleh untuk algoritma Instagram itu sendiri, yang mana algoritma Instagram itu dia pertama kali bakal diposting. Misalnya kita nge-post ya sesuatu, itu bakal masuk ke followersnya kita terlebih dahulu. Akan tapi kan kadang followersnya kita nggak bisa buka handphone pada saat jam kita posting, maka pada saat dia scrolling, itu dia bakal kelihatan postingannya kita. Ataupun pada mereka swipe yang lain, itu bakal kelihatan postingannya kita. Mereka yang paling utama melihat kontennya kita, kayak gitu. Kalau di TikTok itu bakal di spread off terlebih dahulu sih, lebih tepatnya ya, bakal di spread off terlebih dahulu. Jadi bisa random, bisa dari followersnya kita juga. Sehingga yang dilihat dari Instagram secara algoritma kita itu adalah orang-orang yang memang udah follow kita, udah kenal kita. Makanya algoritma Instagram ini lebih mengedepankan relationship ya teman-teman ya, lebih mengedepankan yang namanya following followers. Berbeda dengan yang TikTok yang nyepret dan segala macam, yang nyepret ya istilahnya kayak nge-share ke seluruh random audience terlebih dahulu. Tapi kalau Instagram enggak, dia bakal ke followersnya kita. Karena Instagram menghargai hubungan ya, bukan kejutan sesaat aja kayak TikTok. Itu perbedaannya tadi. Hopefully teman-teman mengerti. Mungkin bisa diulang kembali misalkan tidak ada yang tidak mengerti. Oke, perbedaan mindset konten. Teman-teman harus ingat nih, untuk menentukan bahwa personal branding kita itu cocok di mananya, teman-teman harus mengerti mindset dari si kontennya itu sendiri ataupun platform yang kita mau gunakan. Yang pertama, di TikTok kita butuh hook cepat, 0-3 detik, edukatif, relatable, dan shocking, testing ide cepat. Ya, itu yang terjadi di TikTok. Sedangkan perbedaan di Instagram, kita harus pesannya rapi, konsisten, personal, story driven, membangun kepercayaan dan otoritas. Nah, gitu. Pada intinya TikTok berfokus pada eksplorasi dan viralitas, dan Instagram lebih kepada membangun relasi dan komunitas. Itu bedanya. Jadi misalkan teman-teman pengen benar-benar uh, mau coba testing dulu ya, kayak saya pengen jadi orang yang memang punya capability, ataupun saya pengen nge-share sesuatu
pemecah masalah dan segala macamnya. Kalian testing di TikTok dulu bisa, kemudian baru masuk Instagram, oke. Karena perbedaannya gini teman-teman, karena si TikTok ini mengandalkan viralitas, biasanya di TikTok ini kita harus melakukan yang namanya fun thing atau hal-hal yang lebih enak, lebih lucu dan segala macamnya sehingga orang relate. Sedangkan di Instagram ini audiensnya mungkin lebih agak dewasa ngelihatnya. Sehingga mereka mau follow kita dan segala macamnya itu yang terjadi. Kayak gitu. Jadi teman-teman di sini udah ngerti ya gimana perbedaannya secara algoritma, secara mindset dari si channel itu sendiri, hingga teman-teman udah tahu, oh saya pengen jadi orang yang agak serius nih. Saya mau play di mana? Ya udah play dengan Instagram. Oh saya pengennya lebih ke fun nih. Ya udah playnya dengan TikTok ke arah sana. Oh saya pengen fun and serius juga gimana caranya? Ya udah dibedain aja di Instagram yang serius, di TikToknya yang fun. Gitu. Next, kelebihan dan kekurangan TikTok nih, teman-teman ya. Ini kita bahas satu-satu juga. Nanti Instagram juga ada. Yang pertama cepat viral. Potensi konten menyebar luas sangat tinggi, bahkan dengan follower sedikit juga bisa jadi. Reach-nya besar, kesempatan mendapatkan audiens baru sangat besar tanpa bergantung dari jumlah follower, itu benar banget. Audiens cepat lupa biasa karena memang kontennya bisa viral tapi seringkali tidak meninggalkan pesan jangka panjang pada audiens. Jadi tempat testing niche juga, niche yang efisien. Jadi teman-teman misalkan pengen testing niche yang cocok nanti mau dimasukin ke tempat yang serius di Instagram, itu boleh banget. Kemudian juga trust, lebih lama membangun kepercayaan bertumbuh membutuhkan waktu, karena fokusnya konten ke cepat saji. Istilahnya kayak gitulah. Kita mau makan di restoran fine dining itu udah di Instagram, tapi kalau di TikTok ini kayak ya mungkin McD yang cepat saji dan segala macamnya. Konsisten ide baru menuntut kreativitas intinya, dan konsisten menghasilkan ide-ide segar terus menerus, itu yang terjadi di TikTok ya, kayak gitu. Ini kelebihan dan kekurangan TikTok sehingga teman-teman bisa coba analisa apakah teman-teman misalkan masih ragu dengan niche-nya, kita coba di TikTok terlebih dahulu aja karena memang TikTok penyebarannya lebih cepat gitu. Oke, kelebihan dan kekurangan Instagram teman-teman. Sebentar kita back dulu. Oke, kelebihan kekurangan Instagram. Trust yang penting, kelebihan pertama, kelebihan trust yang kuat. Membangun komunitas loyalitas audiens lebih dalam. Jadi biasanya orang mudah follow di sana, lebih mudah untuk kita engage kayak gitu. Dan kemudian personal branding ideal untuk membangun citra diri dan otoritas niche Anda juga di sana. Kemudian DM lebih hangat, interaksi personal DM cenderung lebih berkualitas karena audiensnya Instagram itu lebih dewasa biasanya. Tapi kekurangannya growth lebih lambat, biasa seperti itu. Peningkatan audiens biasanya step by step, nggak bisa langsung. Kemudian juga butuh konsistensi yang banyak juga, terencana, harus ada strategi dan lain, dan kekurangannya itu reach terbatas. Jadi jangkauan juga lebih fokus kepada pengikut yang ada. Jika pengikut yang ada kita sedikit, maka exposure untuk digulingkan ya kayak snowball, kayak bola salju, kalau digulingkan terus makin besar itu sedikit lambat dan terbatas. Oke, kemudian juga contoh arah konten per niche. Ini aku mau ngasih contoh juga konten-konten per niche ya. Kayak kalian harus masukin yang gimana. Kayak gitu. Contoh di TikTok kita bikin kayak kesalahan orang kantoran mulai side income, konten pendek, to the point dan informatif. Ini kita upload di TikTok, sedangkan di Instagram ini kalau kita coba combine ya. Sedangkan kalau di Instagram kita pasang story, carousel, pengalaman dan insight. Lebih detail, personal dan membangun koneksi. Kemudian niche, kalau niche UMKM, kenapa dagangan sepi padahal rame, konten viral memancing rasa ingin tahu, jadi kita bikin sesuatu yang fun ya, yang lebih fun. Kemudian di Instagram itu kita edukasi dan studi kasus ringan untuk membangun kepercayaan produk menunjukkan kualitas. Gitu. Jadi kita bisa benar-benar pahami audiens dan tujuan kita juga untuk uh, memahami platform mana yang cocok sih sebenarnya, ataupun kayak kita coba kombinasikan. Jadi TikTok itu yang fun, Instagram itu yang memang lebih serius arahnya ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan, kapan fokus ke TikTok, kapan fokus ke Instagram? Ini jawabannya adalah fokus ke TikTok kalau kita memang baru memulai atau ingin exposure cepat. Kemudian kita pengen testing niche-nya kita juga dan mencari potensi viralitas kayak gitu. Kadang kan di Instagram
kita membangun kepercayaan dan komunitas. Jadi kan misalkan teman-teman pengen bangun komunitasnya teman-teman, itu start dari Instagram. Kemudian menjual jasa atau mentoring itu dari Instagram, biasanya kan lebih serius di sana ya. Dan membangun persoalan branding jangka panjang itu juga di Instagram. Kayak gitu. Jadi reach dulu atau trust dulu itu pilihan strategis yang memang harus kalian pikirkan sekarang. Kalian butuhnya jangkauannya dulu, reach-nya dulu, atau memang trust-nya dulu nih biar dikenal sama orang dengan cara trust. Bukan karena dikenal dilihat doang di segi Instagram, di segi TikTok doang kayak gitu. Oke, inilah slide dari saya teman-teman. Jadi dari sini teman-teman harusnya udah mengerti di mana kalian pengen nempatin kontennya teman-teman. Kalau kontennya teman-teman agak lebih serius, coba teman-teman play dengan Instagram. Kalau memang kontennya teman-teman masih coba di testing apakah ini oke atau tidak dan segala macamnya, ya udah play dengan TikTok. Kayak gitu. Karena TikTok itu tempat yang fun seperti saya bilang tadi, dan Instagram itu tempat yang agak lebih serius. Kayak gitu. Jadi coba di kombinasikan, gak masalah biar teman-teman tahu datanya gimana. Kalau datanya kita udah dapet, akhirnya teman-teman udah punya decisions-nya sendiri atau keputusannya sendiri, teman-teman mau lanjut lebih dalam lagi di mana gitu. Oke, see you di next sesi.